Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki dari kelas 19DA Pajak dengan NPM CA1911100833. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan pada chapter 3, yaitu tentang pengertian pemimpin dan juga kepemimpinan. Yang pertama di sini ada pengertian pemimpin. Perkataan pemimpin atau leader mempunyai macam-macam pengertian, tergantung dari sebanyak pribadi yang meminati masalah pemimpin tersebut. Beberapa definisi dapat disebutkan di bawah ini adalah: menurut Dr. Kartini Kartono 2004, kepemimpinan adalah seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu dan beberapa tujuan. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. Menurut James Abstoner dalam Nawawi 2003, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan mengarahkan, merupakan faktor aktivitas penting dalam efektivitas pemimpin. Stephen P. Robin dalam Nawawi 2003 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tertentu. Pendapat ini memandang semua anggota kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok atau organisasi agar bersedia melakukan kegiatan atau bekerja untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Nah, sekarang ada teori dan teknik kepemimpinan. Kunci pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak akan menyalahkan apa yang dilakukan bawahannya, namun ia akan selalu membangun apa yang salah, dengan lebih ditekankan kepada memberikan contoh dibandingkan memberikan perintah. Sekarang ilmu kepemimpinan sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu ini kita dapat memimpin suatu organisasi. Namun kepemimpinan membutuhkan teori dan teknik agar menjadi lebih tertata. Teori dan teknik kepemimpinan terdiri dari: yang pertama ada teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan, seperti menonjolkan latar belakang, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama, tugas dan seorang pemimpin, dan sebagainya. Yang kedua ada latar belakang sejarah. Munculnya manusia yang kuat dan cerdas didasari oleh manusia yang rajin berkumpul bersama dalam pemecahan masalah. Sebab-sebab munculnya pemimpin. Yang pertama, teori genetis. Pemimpin tidak dibuat, namun pemimpin itu timbul sendiri. Yang kedua ada teori sosial. Pemimpin itu harus disiapkan. Setiap pemimpin harus mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga ada teori ekologis. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin dan kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan pengalaman. Yang ketiga ada tipe-tipe kepemimpinan. Ada beberapa tipe dalam kepemimpinan. Contohnya, di sini saya cuma menyebutkan 3 tipe, yaitu yang pertama ada tipe deserter. Deserter atau pembelot. Tipe seseorang bermoral rendah, tidak mempunyai loyalitas dan tidak merasa terlibat. Yang kedua ada tipe birokrat, yang artinya tipe seseorang pemimpin yang patuh, taat, cermat dan keras dalam menegakkan peraturan. Yang ketiga ada tipe misionaris, tipe seseorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah dan lembut hati. Yang keempat ada syarat-syarat kepemimpinan. Terdapat 3 hal yang penting dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama ada kekuasaan, yang kedua ada kewibawaan, yang ketiga ada kemampuan. Kepemimpinan harus mempunyai unsur kemampuan untuk mempengaruhi bawahannya, untuk melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kelima ada teknik kepemimpinan. Beberapa teknik kepemimpinan meliputi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada etika profesi, yang artinya kewajiban yang dimiliki seorang pemimpin, bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pemimpin. Yang kedua ada komunikasi, artinya di sini arus informasi dan emosi yang tepat, penyampaian,
perasaan, pikiran, kehendak pada individu. Dan yang ketiga ada dinamika kelompok. Terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antar setiap anggota kelompok. Yang keenam ada sifat-sifat kepemimpinan. Pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat yang baik, antara lain, yang pertama pastinya harus kuat mental fisiknya. Yang kedua, harus selalu bersemangat. Yang ketiga, ramah tamah dan kasih sayang. Yang keempat, selalu jujur dalam perkataannya. Yang kelima, mempunyai keterampilan. Yang keenam, tegas dan cepat. Yang ketujuh, cerdas dan bijaksana. Dan yang kedelapan, berpengalaman, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke orde, organisasi, dan administrasi. Orde terbagi menjadi dua, yaitu orde lama dan orde baru. Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dari konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde baru menggantikan orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa orde lama. Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Selanjutnya organisasi. Organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi. Administrasi adalah cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi dengan tugas mengarahkan organisasi mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai, dan komponen manusia dalam organisasi. Nah, sekarang lanjut yang ketiga, ada pemimpin formal dan pengertian pemimpin informal serta cirinya. Pengertian pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua ada pengertian pemimpin informal. Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Ciri-ciri pemimpin formal yaitu yang pertama, berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak berwenang. Yang kedua, sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. Yang ketiga, ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Karena itu, dia selalu memiliki atasan atau superior. Yang keempat, dia mendapatkan balas jasa materi dan imateri tertentu. Yang kelima, dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan. Yang keenam, apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenai sanksi dan hukuman. Dan yang terakhir, selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang antara lain untuk menentukan polisi, memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dari petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi, mengadakan supervisi dan kontrol, menetapkan sasaran organisasi, dan mengambil keputusan-keputusan penting lainnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin informal, yaitu
Yang pertama, tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin. Yang kedua, kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinan berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya. Yang ketiga, dia tidak mendapatkan dukungan atau backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Yang keempat, biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela. Yang kelima, tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi dan tidak memiliki alasan, dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu. Dan yang terakhir, apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang. Pribadinya tidak diakui atau dia ditinggalkan oleh masanya. Yang keempat ada pemimpin dan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru, menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya adalah yang pertama di sini ada menjalin kedekatan dengan anak buah. Artinya, kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan Anda. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Artinya, kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. Dan yang terakhir ada memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Artinya di sini, kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah feedback agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik, tentunya akan dibutuhkan pengalaman panjang selama bertahun-tahun di dalam sebuah organisasi. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, inteligensi atau spiritual, skill atau kemampuan keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seseorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.